Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanca Okta Fitri. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM G1F020006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu contoh studi kasus tentang BSC. Studi kasus yang saya bahas berjudul Balance Sheet Scorecard sebagai alat pengukur kinerja manajemen pada studi kasus PT Sari Husada. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur kinerja manajemen PT Sari Husada dengan metode BSC, yaitu pada 4 perspektif kinerja BSC dan hubungan antar perspektif dalam membentuk kinerja manajemen secara komprehensif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan metode survei dengan teknik ex post facto, yakni hanya mencari data yang ada tanpa memberi perlakuan atau manipulasi variabel maupun subjek yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan sasaran dari penelitian ini adalah mencari atau menggambarkan fakta secara faktual tentang pengendalian manajemen dan efektivitas kinerja dengan menggunakan metode BSC. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari strategi PT Sari Husada dengan 2 strategi, yaitu strategi produksi dan strategi pemasaran, cukup berhasil dalam meningkatkan kinerja perusahaan dalam 4 perspektif BSC. Ukuran kinerja Balance Sheet Scorecard tahun 2000 dan 2001 dari perspektif keuangan cukup baik, dengan meningkatnya nilai ROI sebesar 2,41% atau tumbuh 7,71% dan ROE sebesar 4,3% atau tumbuh 15%. Peningkatan tersebut dipicu pertumbuhan pendapatan yang lebih besar daripada pertumbuhan biaya. Demikian pula pertumbuhan nilai kas perusahaan meningkat pada tahun 2001 daripada tahun 2000. Sebagai wujud peningkatan kinerja keuangan perusahaan dalam pengelolaan kas dari perspektif konsumen, kinerja PT Sari Husada cukup baik dengan sedikitnya keluhan yang masuk dan banyak umpan balik serta hubungan baik dengan konsumen. Terbukti adanya konsultasi dari konsumen kepada perusahaan. Loyalitas konsumen cukup baik dengan dipertahankannya pangsa pasar 50-60% dari total produsen makanan bayi di Indonesia. Perspektif proses bisnis internal cukup baik dengan adanya inovasi produk baru walaupun intensitas untuk tahun 2001 lebih kecil daripada tahun 2000. Peralatan baru juga mengalami pertumbuhan dengan meningkatnya jumlah anggaran yang dihabiskan yang lebih besar dibanding tahun 2000. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengemukakan kinerja yang cukup baik, tercermin dan berkurangnya jumlah karyawan pada tahun 2001 yang diindikasikan bahwa terjadi pengoptimalan terhadap sumber daya yang ada. Jumlah pelatihan yang diselenggarakan bertambah dari 91 buah pelatihan menjadi 98 pelatihan walaupun jumlah peserta menurun dari tahun 2000. Pada studi kasus tersebut menggunakan kajian teori sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi perusahaan melalui misi yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan dan mengendalikan pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Yang kedua, sistem pengukuran kinerja. Definisi kinerja. Kinerja adalah performance, adalah kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak mendengar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Yang B, sistem pengukuran kinerja. Menurut Mulyadi, pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan personilnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama pengukuran kinerja adalah memotivasi personil dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Yang ketiga, Balance Sheet Scorecard. Sejarah BSC. Pada tahun 1990, Norton Institute, bagian riset kantor akuntan publik KPMG di USA yang dipimpin oleh David P. Norton, menyponsori studi tentang pengukuran kinerja dalam organisasi masa depan.
Studi ini didorong oleh kesadaran bahwa pada waktu itu ukuran kinerja keuangan yang digunakan perusahaan sudah tidak memadai. BSC digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian manajemen kepada kinerja keuangan dan non-keuangan, serta kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang. BSC ditujukan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja manajemen. BSC merupakan ukuran kinerja manajemen dengan ukuran aspek keuangan dan non-keuangan. Berdasarkan pendekatan BSC, kinerja keuangan yang dihasilkan oleh manajemen harus merupakan akibat diwujudkannya kinerja dalam pemuasan kebutuhan konsumen, pelaksanaan proses bisnis internal yang produktif dan efektivitas, biaya dan pembangunan personil yang produktif dan berkomitmen. Berikut ada tabel contoh pendekatan BSC untuk perluasan ukuran kinerja. Perspektif keuangan, sasaran dan strateginya shareholder value, ukuran kinerja eksekutifnya economic value added, bauran pendapatan, arus kas, aset turnover, dan biaya. Perspektif konsumen, sasaran dan strateginya firm equity, ukuran kinerja eksekutifnya kepuasan konsumen, harga dan kualitas. Konsumen baru kenaikan pangsa pasar, kualitas hubungan konsumen, kecepatan waktu layanan. Perspektif proses bisnis internal, sasaran dan strategi organization capital, ukuran kinerja eksekutifnya jumlah aplikasi baru, cycle time, on time delivery, dan cycle effectiveness. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, sasaran dan strateginya human capital, ukuran kinerja eksekutifnya skill, conference atau kapabilitas karyawan, dan komitmen karyawan. Ukuran kinerja non-keuangan yang ditambahkan atau membuat eksekutif manajemen terpacu untuk memperhatikan dan melaksanakan usaha yang merupakan pemacu sesungguhnya bagi perwujudan kinerja keuangan. Kinerja keuangan dalam jangka panjang tidak dapat dihasilkan melalui usaha-usaha semu, tetapi harus diwujudkan melalui usaha-usaha nyata dengan menghasilkan value bagi konsumen, meningkatkan produktivitas, cash effectiveness, proses bisnis, dan meningkatkan kapabilitas dan komitmen karyawan. Yang B, konsep BSC. BSC terdiri dari dua kata, kartu skor atau scorecard dan berimbang atau balance. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan. Melalui kartu skor yang hendak diwujudkan di masa depan dibandingkan hasilnya dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja personil yang bersangkutan. Tujuan dan pengukuran BSC bukan hanya penggabungan dari ukuran keuangan dan non-keuangan, melainkan merupakan hasil dari suatu proses atas bawah atau up-down, berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit usaha. Misi dan strategi tersebut harus dapat diterjemahkan dalam tujuan dan pengukuran yang lebih nyata. Dalam proses perumusan misi dan visi organisasi harus dilakukan secara bersama-sama dengan budaya dan tujuan atau goal organisasi sehingga dapat memberi motivasi kepada organisasi itu sendiri guna mencapai tujuan organisasi. Yang C, perspektif pengukuran kinerja. Kumpulan kinerja tersebut terangkum dalam 4 perspektif sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kinerja dari perspektif keuangan. BSC mempertanggung pengukuran keuangan dengan tujuan melihat kontribusi penetapan suatu strategi pada laba perusahaan. Pada pengukuran kinerja keuangan, maka perusahaan harus mendeteksi keberadaan industri yang dimiliki. Kedua, ukuran kinerja dari perspektif konsumen. Kepentingan konsumen digolongkan dalam hal berikut: waktu, kualitas, kinerja, dan layanan. Aspek yang diukur dalam perspektif ini yaitu kepuasan konsumen, bertambahnya konsumen baru, pertumbuhan pangsa pasar, kecepatan respon terhadap permintaan konsumen, dan kualitas hubungan dengan konsumen. Baiknya hubungan dengan konsumen memberi indikasi tingkat loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. Loyalitas meningkat apabila tingkat kepuasan tinggi. Kepercayaan konsumen dipicu dari meningkatnya pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Yang ketiga, ukuran kinerja dari perspektif proses bisnis internal. Kinerja perusahaan dari perspektif proses bisnis internal yang diselenggarakan oleh perusahaan adalah segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dalam usahanya memuaskan konsumen. Perusahaan harus memilih proses dan kompensasi yang menjadi keunggulan dan menentukan ukuran untuk menilai kinerja proses dan kompetensi
tersebut. Sistem pengukuran kinerja proses bisnis internal didefinisikan secara komplit sebagai rantai nilai yang dimulai dari proses inovasi, dilanjutkan waktu produksi, dan diakhiri dengan pelayanan purna jual. Yang keempat, ukuran kinerja dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemampuan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah sangat ditentukan oleh kompetensi dan komitmen sumber daya manusia dan ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi yang memadai. Kompetensi dan komitmen personil ditentukan oleh kualitas organisasi dalam mengorganisasi sumber daya manusia. Yang keempat atau D, ukuran hasil dari faktor pemicu kinerja. Sasaran perusahaan yang dirumuskan dari penjabaran misi dan visi perlu menetapkan adanya ukuran untuk menentukan keberhasilan pencapaian sasaran. Ada dua ukuran yang digunakan, yaitu ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja. Keberhasilan pencapaian sasaran ditunjukkan dengan ukuran hasil, sedang untuk mencapai hasil diperlukan pemacu kinerja, yaitu ukuran yang menyebabkan hasil dicapai. Contoh kedua ukuran tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Contoh ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja dalam 4 perspektif balance. Yang pertama, sasaran pertumbuhan ROI, pertumbuhan pendapatan, berkurangnya biaya. Ukuran hasil ROI, pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya. Ukuran kinerja revenue mix dan cycle effectiveness. Sasaran meningkatnya kepercayaan konsumen dan kecepatan layanan dan quality relationship. Ukuran hasil persentase pendapatan, throughput time, dan customer retention. Ukuran kinerja bertambahnya konsumen baru, berkurangnya non-value add time depth on relation. Meningkatnya hubungan konsumen state of teknologi dengan state of the art teknologi. Ukuran hasil service error rate dan perbandingan peralatan mutakhir dengan peralatan lama. Ukuran kinerja berkurangnya service error dan investasi dalam peralatan baru. Yang terakhir yaitu sasaran meningkatnya kapabilitas personel dan meningkatnya komitmen personel. Ukuran hasil yaitu revenue per employee dan kepuasan personel. Ukuran kinerja strategic of job dan survei kepuasan personil. Dan metode penelitiannya, yang pertama desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode studi kasus, menggunakan metode survei ex post facto dengan pertimbangan permasalahan yang diungkap lebih banyak bersifat deskriptif. Cara untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data penelitiannya, yang pertama analisis strategi, yang kedua pengukuran kinerja dalam BSC mencakup 4 aspek yang diteliti: aspek keuangan, konsumen, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang terakhir analisis hubungan keempat perspektif BSC. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama pembahasan. 1. Analisis strategi. PT Sari Husada Tbk memiliki misi sebagai berikut: ikut mengembangkan kesehatan dan kecerdasan bangsa